Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi RStudio. Jadi, kita akan menguji beberapa variabel, yaitu variabel X ataupun variabel bebas terhadap variabel Y ataupun variabel terikat. Nah, kita akan mempunyai 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dalam video kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi RStudio, kita harus mengetahui dulu apa itu regresi linear berganda. Regresi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada regresi linear sederhana, hanya terdapat satu variabel bebas. Namun, apabila variabel bebas yang berpengaruh itu lebih dari satu atau variabel X-nya itu lebih dari satu, maka dapat kita artikan sebagai regresi linear berganda atau multiple linear regression. Jadi, pada regresi linear berganda, kita dapat mengetahui pola hubungan sekurang-kurangnya 3 variabel, yakni 2 variabel bebas dan 1 variabel tak bebas. Untuk bentuk umum dari regresi linear dengan P variabel bebas bisa dituliskan sebagai Y1 atau YI sama dengan B0, beta 0, ditambah beta 1, XI1, ditambah beta 2, XI2, hingga ke beta P dikurang 1 dikali XI, P dikurang 1. Nah, untuk uji signifikansi parameter dari regresi linear berganda, ada 3. Yang pertama itu adalah koefisien determinasi atau R-square. Uji ini kita gunakan untuk melihat sejauh mana kesanggupan model dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat atau variabel Y. Nilai R-square atau R kuadrat yang kecil berarti kesanggupan variabel-variabel X atau bebas dalam menerangkan variasi terikat sangat terbatas. Nah, dalam program software RStudio, koefisien determinasi yang kita gunakan itu kita lihat dari nilai adjusted R-square karena nilai tersebut digunakan saat variabel bebas itu lebih dari 1. Selanjutnya, nilai R-square tersebut kita kalikan dengan 100%. Jadi, dalam kasus ini, kita akan menggunakan variabel bebas itu sebanyak 3. Jadi, kita gunakan nilai dari adjusted R-square. Nah, untuk uji yang kedua ada uji statistik F atau uji F yang kita gunakan untuk melihat kecocokan model regresi linear berganda. Artinya, apakah variabel-variabel bebas berhubungan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel yang kita pengaruhi atau terhadap variabel terikat. Hal ini akan bergantung kepada nilai taraf signifikansi yang akan kita gunakan atau p-value, yaitu alpha. Uji yang ketiga itu adalah uji T parsial. Nah, uji T parsial ini kita gunakan untuk menguji parameter estimasi model regresi secara parsial atau secara sendiri atau individu. Digunakan untuk memperoleh pengaruh dari variabel independen atau X atau variabel bebas secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat Y, atau maksudnya koefisien regresi dan konstanta yang digunakan untuk model regresi linear berganda merupakan parameter yang tepat atau belum kita uji. Sekarang kita masuk ke studi kasus, yaitu terdapat judulnya adalah pengaruh usia, waktu perjalanan, dan jarak terhadap biaya taksi daring, di mana variabel X-nya itu adalah usia penumpang taksi daring, X2-nya waktu perjalanan yang ditempuh dalam menit, X3-nya adalah jarak yang ditempuh dalam kilometer, serta variabel terikatnya atau Y-nya adalah biaya yang dikenakan kepada penumpang taksi daring. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penggunaan aplikasi untuk melakukan uji regresi linear berganda. Untuk menampilkan data yang sudah kita simpan tadi di Excel, kita klik File agar kita impor dataset yang sudah kita buat di Excel. Kita klik Browse hingga muncul data yang kita inginkan, yaitu saya beri nama data UTS. Nah, data UTS dalam Excel ini dimulai dari sel yang ke B5 hingga sel yang ke E20. Jadi di sini kita ketik B5 hingga E20. Tabel tersebut terletak di B5 hingga E20. Kita
kita impor. Kemudian untuk mengetikkan sintaksnya kita klik new file R-script. Yang pertama adalah kita ketik attach. Untuk menampilkan data yang kita gunakan, tadi kita beri nama data UTS. Selanjutnya enter. Nah, pada yang kedua ini kita ketik boleh model regresi berganda. Selanjutnya kita ketik lm dalam kurung, kita ketik lagi nama filenya, terus kita ketik tanda dolar, dan yang pertama adalah variabel y-nya atau variabel terikatnya, biaya. Kemudian kita lanjutkan dengan nama datanya tadi, nama filenya, dan tanda dolar diikuti dengan variabel x-nya. Kita lakukan hal yang sama hingga ke variabel x3-nya. Kemudian di samping dari tanda tutup kurungnya kita klik run. Nah, untuk yang ketiga itu kita ketik lagi summary. Kemudian kita ketik sintaks yang kedua, yaitu hanya sampai ke model reg berganda. Nah, sama seperti tadi, di samping tutup kurung kita klik run. Nah, di bagian bawah ini, di bagian konsol, akan terlihat hasil dari uji analisis regresi linear bergandanya. Nah, untuk uji yang pertama tadi adalah uji T secara parsial. Kita lihat di fokus di bagian p-value-nya. Nah, untuk variabel yang pertama itu ditunjukkan bahwa p-value dari variabel X1 yaitu usia senilai 0,12595, di mana 0,1295 ini lebih besar angkanya daripada taraf signifikansi yang sudah kita tetapkan, yaitu sebesar 0,05. Jadi karena variabel X3 itu lebih besar dari variabel Y atau variabel yang biaya perjalanan tadi, maka dia tidak berpengaruh secara signifikan. Dilihat dari arah regresinya, yaitu arahnya negatif. Jadi dia menunjukkan jika variabel X-nya itu usia, jika variabel X-nya usia itu berbanding terbalik dengan variabel dari Y-nya, sehingga tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Selanjutnya adalah yang kedua, variabel yang kedua, yaitu variabel X2 adalah waktu perjalanan. Nah, p-value dari waktu perjalanan ini senilai 0,00045, di mana ini berada di taraf 0,0 hingga 0,05. Jadi, p-value dari variabel X2 ini adalah 0,00045 ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang sudah kita tetapkan, yaitu sebesar 0,05. Jadi karena dia lebih kecil dari taraf signifikansi, kita peroleh bahwa waktu perjalanan X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh penumpang taksinya. Kita lihat juga di variabel yang X3, yaitu jarak. Nah, di jarak ini juga sama dengan variabel X2, di mana nilai p-value-nya adalah 0,01244, di mana angka ini menunjukkan bahwa p-value dari variabel X3 itu lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Jadi kita peroleh bahwa variabel X3 jarak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, variabel terikatnya, yaitu biaya perjalanan. Nah, untuk uji yang kedua itu kita melihat di bagian p-value. Nah, di bagian p-value ini, uji yang kedua adalah uji F statistik, di mana kita lihat p-value-nya adalah 6,513 E pangkat minus 10, atau dalam artian dia itu memiliki angka 0,00000 sampai 651 berpangkat 10, di mana sama halnya dengan tadi taraf signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi p-value ini kita lihat berdasarkan uji F statistik secara simultan atau secara bersama-sama, yang artinya variabel X1 hingga X3 itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y-nya. Jadi secara bersama-sama ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Y-nya. Ditunjukkan dengan nilai dari variabel X1 hingga X3 secara simultan atau secara bersama-sama lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Nah, untuk uji yang ketiga, ada uji koefisien determinasi, bisa kita lihat dari adjusted R-square, di mana dia menunjukkan angka 0,9774, atau jika kita ubah ke dalam
100%, kebentuk 100%, kita peroleh nilai koefisien determinasinya itu sebesar 97,74. Nah, di sini berarti secara variasi dari X1 hingga X3 itu memiliki pengaruh sebesar 97,74. Jadi, ketiga variabel usia, waktu perjalanan, jarak memiliki pengaruh sebesar 97,74 terhadap biaya perjalanan atau variabel Y-nya. Nah, untuk sisa dari 97,74 itu yaitu sebesar 2,26 ini adalah variabel-variabel yang tidak kita ikutkan atau tidak kita input ke dalam uji analisis regresi linear berganda ini. Jadi dapat kita ketahui bahwa melalui koefisien determinasi sebesar 97,74 variabel X1, X2, X3-nya itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y-nya. Jadi uji yang kedua yang akan kita lakukan adalah uji asumsi klasik. Jadi dalam uji asumsi klasik ini nanti terdapat berbagai jenis uji lagi yang harus kita lakukan. Nah, uji yang pertama itu ada uji nonlinearitas. Uji nonlinearitas dilakukan untuk mengecek apakah hubungan antara variabel-variabel independen atau variabel bebas, baik itu X1, X2, dan X3 pada studi kasus yang kita lakukan saat ini, kita menggunakan variabel sebanyak X3 dan variabel dependen atau Y benar-benar bersifat linear. Dalam regresi linear, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah hubungan antara variabel X dan variabel Y itu harus linear. Jika hubungan ini ternyata melengkung atau tidak linear, maka model regresi linear tidak akan memberikan estimasi yang akurat. Jadi nanti pada saat kita melakukan ujinya di RStudio, jika ternyata terdapat garis lengkungan atau tidak linear, maka model regresi yang kita peroleh tidak akan memberikan estimasi yang akurat. Nah, untuk sintaksnya boleh kita lihat pada PowerPoint berikut. Yang kedua itu ada uji homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan antara varians dari residual 1 ke pengamatan yang lain lagi. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Jadi uji homoskedastisitas ini kita gunakan untuk melihat apakah varians tersebut bersifat konstan. Jadi syarat dari uji homoskedastisitas ini adalah variansnya itu harus bersifat tetap atau konstan. Nah, uji yang kita gunakan adalah NCV atau non-constant variance dan Bruce-Pagan. Tes digunakan untuk mendeteksi uji heteroskedastisitasnya dalam model regresi. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka disebut dengan heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05, model itu akan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Jadi pada uji kali ini kita mengharapkan bahwa p-value itu lebih besar dari 0,05 atau akan dipenuhi asumsi homoskedastisitas. Sintaksnya berikut. Yang ketiga itu adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah kita gunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas, baik itu variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya tadi, maka penggunaan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Jadi, kalau variabel-variabel bebasnya itu berkorelasi rendah atau tidak saling memengaruhi, maka variabel terikatnya itu tidak akan menjadi terganggu. Jadi pada uji kali ini kita harapkan bahwa variabel-variabel bebasnya itu tidak memiliki korelasi yang tinggi atau kita harapkan korelasinya rendah. Masalah multikolinearitas dapat kita deteksi dengan menggunakan variance inflation factor atau VIF. Jika VIF kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitasnya. Seperti tadi pengertiannya, jika korelasinya rendah, maka tidak terjadi variabelnya itu
terganggu. Dan model regresi yang kita anggap itu stabil. Sintaksnya bisa kita lihat pada PowerPoint berikut yang akan kita ujikan nanti. Yang keempat itu ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji guna untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik itu adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Jadi uji normalitas ini bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Jadi nanti kita lihat pada uji di RStudio, kita tidak melihat masing-masing variabel X1, X2, ataupun X3, tetapi nanti kita lihat nilai residualnya diikuti dengan sintaks yang terdapat pada PowerPoint ini. Di sebelah sini, Kiki plot for studentized residual. Uji yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi kita gunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode yang sebelumnya, atau T dikurang 1. Sehingga uji autokorelasi ini sangat cocok digunakan untuk data series atau time series yang memiliki jangka waktu. Secara sederhana bahwa analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Autokorelasi terjadi ketika residual dalam regresi saling berkaitan dari waktu ke waktu. Yang kedua, kita harus menghindari dalam regresi klasik karena bisa menyebabkan hasil yang bias. Yang ketiga, uji Durbin-Watson yang kita gunakan untuk melihat apakah terjadi autokorelasi dalam persamaan yang kita gunakan. Nah, syaratnya itu adalah p-value itu harus lebih besar dari 0,05 baru tidak terjadi autokorelasi. Jika tidak ada autokorelasi, maka model regresi bisa kita percaya. Untuk uji asumsi klasik yang pertama adalah uji non-linearitas. Di sini kita ketik dulu, kita definisikan ini adalah uji non-linearitas. Nah, yang pertama itu kita harus mengetikkan library agar sintaks yang akan kita lakukan dibaca oleh RStudio-nya. Kemudian kita ketik crplots. Dan dalam tanda kurung ini kita ketik nama dari poin yang kedua ini, model regresi berganda. Sebelumnya, library dalam kurung kar itu harus kita run dulu. Kemudian di samping dari tutup kurung model regresi berganda kita run. Nah, pada bagian plots ini kita bisa dapat memperbesarnya. Kita lihat apakah masing-masing variabel X1, X2, dan X3 itu saling linear terhadap variabel Y. Nah, untuk variabel X1 yang pertama ada data usia terhadap biaya yang dikenakan kepada penumpang. Nah, dari garis putus-putus biru ini, kita lihat bahwa terdapat garis melengkung di sekitar dari garis putus-putusnya. Nah, garis melengkung inilah yang membentuk data dari usia terhadap biaya yang dikenakan kepada penumpang. Kita lihat garis ini memang sedikit melengkung. Jadi bisa kita katakan atau kita asumsikan bahwa data usia ini kurang linear terhadap variabel biaya yang dikenakan kepada penumpang. Tapi jika kita lihat pada variabel X2, yaitu waktu perjalanan terhadap variabel Y, biaya, kita lihat bahwa garis putus-putusnya ini hampir sejajar dengan garis ungunya. Jadi minim lengkungan untuk variabel X2. Dapat kita simpulkan bahwa waktu perjalanan ini masih dapat kita katakan linear terhadap biaya yang dikenakan kepada penumpangnya. Untuk variabel X3-nya, jarak sama seperti variabel X2-nya, tidak sebesar lengkungan pada variabel X1-nya. Jadi bisa kita katakan bahwa variabel X3 ini masih cukup linear terhadap variabel Y-nya. Untuk uji asumsi klasik yang kedua, kita lakukan uji homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas. Sintaks yang kita akan lakukan adalah kita ketik tes NCV
density test yang kedua ini. Kemudian kita ketik nama datanya, model reg berganda. Kemudian kita klik Run. Setelah itu kita ketik library lmtest. Kemudian kita ketik BP test. Karena kita akan melihat uji Brace-Pagan untuk tipe uji homoskedastisitasnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa BP testnya itu sebesar 1,2854 dengan derajat kebebasannya tadi 3 karena ada 3 variabel, dan P value-nya itu adalah 0,7326. Jadi dari hasil uji analisis yang kita lakukan, kita peroleh bahwa P value-nya itu sebesar 0,7326. Kita melihat data yang sebelumnya tadi, informasi sebelumnya pada uji homoskedastisitas, syaratnya itu jika P value itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita katakan termasuk heteroskedastisitas. Namun jika P value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang kita dapatkan ini kita asumsikan sebagai homoskedastisitas. Jadi dari hasil uji yang kita lakukan, kita peroleh bahwa P value lebih besar dari 0,05, yaitu P value-nya 0,7326 lebih besar dari 0,05. Nah, maka kita peroleh kesimpulan model regresi tersebut dapat kita katakan homoskedastisitas. Jadi terdapat kesamaan antara variansi dari residual satu ke pengamatan yang lain atau bersifat konstan dan tetap. Uji asumsi klasik yang ketiga, kita masuk ke uji multikolinearitas. Jadi nanti di uji multikolinearitas ini kita harapkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki korelasi yang tinggi, atau kita harapkan korelasinya rendah, sehingga jika dia rendah maka tidak akan berpengaruh terhadap variabel y-nya. Maka kita sebut nanti bahwa model regresi tersebut bisa kita anggap stabil. Untuk sintaksnya kita ketik VIF karena kita akan mengevaluasi multikolinearitasnya. Kemudian kita ketikkan nama data yang sudah kita bangun kemarin. Setelah itu kita runkan. Bisa kita lihat di bagian konsol, variabel X1-nya, nilai VIF-nya itu adalah 1,29834. Jadi kita peroleh 1,29834 ini lebih kecil dari 10. Dapat kita simpulkan variabel X1 ini memiliki korelasi yang rendah terhadap variabel Y-nya. Maka tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel X1 atau usia. Kita lanjut untuk variabel X2-nya, yaitu waktu perjalanan. Nilai VIF-nya itu adalah 10,08249. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi kita simpulkan bahwa terjadi multikolinearitas variabel X2 waktu perjalanan terhadap variabel Y-nya atau biaya penumpang pada taksi daring. Kemudian kita masuk ke variabel X3-nya, kita lihat juga nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, yaitu 10,96106, lebih besar dari 10. Jadi dalam variabel X3 ini memiliki korelasi yang tinggi terhadap variabel Y-nya. Kita simpulkan bahwa variabel X3 memiliki masalah multikolinearitas. Berdasarkan ketiga variabelnya, dua variabel memiliki data multikolinearitas, sedangkan satunya tidak terjadi masalah multikolinearitasnya. Jadi kita simpulkan bahwa terjadi multikolinearitas dari ketiga variabel terhadap variabel Y-nya. Maka bisa kita simpulkan model regresinya itu tidak stabil. Uji asumsi klasik yang keempat, kita masuk ke normalitas. Kita menggunakan uji Bonferroni dan Kiki-plot. Bonferroni p-value dan Kiki-plot.
ketik require car, kemudian baru kita ketikkan sintaksnya. Sintaksnya adalah outlier test. Yang kedua, ini kita ketikkan nama model regresi berganda yang sudah kita bangun. Kita runkan. Kemudian yang kedua, untuk kiki plotnya itu kita ketik kiki plot. Kita ketikkan lagi nama data yang sudah kita bangun. Ketik koma, main. Kita definisikan sebagai kiki plot. Kemudian kita run. Nah, untuk uji Bonferroni p-value-nya, kita lihat di bagian konsol. Terdapat satu titik yang berada di luar dari kiki plotnya. Jika kita perhatikan plot pada bagian samping ini, ada satu titik yang berada di luar kiki plotnya, yaitu 3, data yang ketiga. Nah, data yang ketiga ini memiliki p-value 0,02047 dengan Bonferroni-nya adalah 0,303704. Jadi selain dari data 3, semua data-data yang ada dalam variabel-variabel di kiki plot ini berada di antara titik-titik kiki plotnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hanya terdapat satu data yang terbaca secara tidak normal atau tidak normalitas. Tetapi untuk semua data-data yang selain subjek yang ketiga itu terdistribusi secara normal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut dikatakan cenderung normal karena hanya satu saja, yaitu subjek yang ketiga yang berada di luar kiki plotnya. Semuanya itu selain dari subjek yang ketiga berada di daerah interval secara normalitasnya. Dari sini kita lihat dari titik yang pertama hingga mendekati ke -2 hanya ada satu titik, yaitu titik subjek ketiga. Jadi dia berada di luar kiki plotnya. Hanya satu subjek yang terbaca tidak normalitas, datanya tidak terdistribusi secara normal. Untuk uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, kita harapkan pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi dari variabel-variabelnya, baik itu variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y-nya. Untuk sintaksnya bisa kita ketikkan. Kita menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson. Kita ketik Durbin-Watson test. Kita beri nama data yang sudah kita bangun. Kita run atau di test. Pada tab konsol kita lihat bahwa uji statistik Durbin-Watson kita peroleh nilainya sebesar 1,521154 dengan nilai p-value-nya adalah 0,368. Jadi persyaratan yang sudah ditetapkan tadi bahwa nilai p-value harus lebih besar dari 0,05. Jadi kita lihat terbukti bahwa 0,368 lebih besar dari 0,05. Untuk uji autokorelasinya bisa kita simpulkan tidak terjadi autokorelasi, maka model regresi tersebut bisa kita percaya. Jadi berdasarkan kelima uji asumsi klasik yang sudah kita lakukan, kita dapat peroleh kesimpulan untuk uji non-linearitasnya itu hanya X1 yang tidak bernonlinearitas. Sedangkan untuk uji homoskedastisitasnya itu terpenuhi. Jadi model regresi linear ini kita definisikan sebagai
homoskilastisitas. Yang ketiga, untuk uji multikolinearitasnya, memang pada model regresi ini terjadi multikolinearitas antara variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y-nya. Untuk uji normalitas yang kita lakukan pada Bonferroni p-value dan Kiki plotnya, hanya satu data subjek yang tidak berdistribusi secara normal, tetapi dapat kita katakan bahwa keseluruhan model regresi ini terdistribusi secara normal. Yang terakhir itu uji autokorelasi, di mana kita peroleh tadi nilai Derwin-Watson testnya itu p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, sehingga kita simpulkan pada uji autokorelasi model regresi yang kita dapatkan tidak terjadi autokorelasi atau bisa kita percaya. Demikianlah uji regresi linear sederhana dan uji asumsi klasik yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi RStudio terhadap permasalahan pengaruh usia, waktu perjalanan, dan jarak terhadap biaya taksi daring dengan menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y-nya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.